Selamat datang Bapak Yurdian. Silakan Pak menempati tempat yang sudah disediakan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Yurdian Hafizahullah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu nasihat dan motivasi dari tokoh masyarakat kepada yang terhormat Bapak Yurdian SSIT ST SIPEM MENG MSI PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika anak-anak kita, santri angkatan pertama Ma'had Tahfiz Quran Al-Madaniyah. Yang pertama yang kami hormati adalah orang tua kita, datuk kami Haji Ramli beserta nenek kami beserta anak-anaknya, cucunya, cicitnya, dan insya Allah nanti cucunya kalau nanti Alik sudah punya anak. Jadi kalau dalam kami orang Ocu ini, kita orang Ocu ini, setelah cicit itu ada cucung Ustadz Sultan. Ini insya Allah nanti setelah Malik punya anak itu cucung dari datuk kita Haji Ramli Hafizahullah Ta'ala. Seterusnya kita hormati alim ulama, cerdik pandai, stakeholder, unsur pemerintah, tokoh masyarakat. Ya, seterusnya yang kita hormati pendiri, pengurus dan pengawas Yayasan Al-Madaniyah Riau. Seterusnya yang kami muliakan adalah seluruh yang terutama adalah mudir, para ustaz, ustazah, musyrif, musyrifah, karyawan, karyawati Ma'had Tahfiz Quran Al-Madaniyah. Seterusnya yang kami hormati adalah seluruh orang tua, wali, santri yang hari ini sangat berbahagia ya, dengan izin Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu melihat anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikan di Ma'had ini. Seterusnya yang sangat kami banggakan anak sulung kami ya, 15 santri angkatan pertama yang masuk di tahun 2020 ya. Setelah pengumuman corona, kami adalah panitia corona tingkat kabupaten, itu Maret ya. Maret itu diumumkan corona, anak ini belum masuk. Ya, baru masuk nanti setelah di bulan Juli ya. Kalau salah koreksi. Juli mulai masuk. Nah, itu sudah suasana corona dan di depan Ma'had kita ini sudah ada satu label ya, bahwasanya zona yang memang tidak boleh dikunjungi karena mengingat kondisi dan satu lain hal, dan itu semuanya kita patuhi sehingga sangat bersabarlah Ananda untuk menunggu 6 bulan sampai boleh dipulangkan setelah libur semester barangkali ya, tidak ada penjengukan, dan itu adalah sesuatu kesabaran yang luar biasa di awal-awal yang saat itu baru Ananda yang ada di Ma'had ini. Dan seterusnya seluruh anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 5, semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi Ananda sekalian. Terima kasih pada seluruh kita yang berhadir atas amanah hari ini. Kami terlambat hari ini menyelesaikan tugas sebagai orang tua di rumah, dan seterusnya kepada kita yang berhadir atas hari ini yang sangat kami banggakan.
Kemudian kami sangat berharap kepada anak-anak kami tetap kita menghormati orang tua kita, ya, di mana ibu kita yang hadir hari ini, kalau Ustadz Firanda pernah, hafizahullah ta'ala, pernah mengatakan salah satu kunci dia dapat tembus di S1, S2, S3 Madinah, ya, beliau menuturkan di beberapa kajiannya, saya tidak tergentar, saya tidak takut, saya punya senjata saya adalah doa ibu saya. Ya, sementara dia bersaing dengan banyaknya peserta-peserta untuk seleksi masuk Universitas Islam Madinah itu dari orang-orang Arab, ya. Sementara yang diterima mungkin 1, 2, 3 orang, tapi dia sedikit pun tidak merasa gentar karena senjatanya yang paling ampuh adalah doa ibunya. Dan juga pernah kita dengar ada kajian di mana bahwasanya kedudukan ayah juga tidak bisa disepelekan, ya, sesuai dengan dalil yang kita ketahui bahwasanya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya adalah ayah adalah orang yang sangat berjasa sampai dengan kita nanti untuk menyelesaikan pendidikan, bahkan setelah itu. Dan bagi kita yang sudah orang tua kita mendahului kita, persembahkanlah seluruh amal ibadah kita ini kepada Allah, dan niatkanlah ini menjadi syafaat kita untuk orang tua kita nanti, untuk melapangkan kuburnya, untuk memudahkan seluruh orang tua kita yang sudah mendahului kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan sampai masuk surga bersama di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Dan hari ini tidak akan berpanjang-panjang karena hari ini adalah hari yang berbahagia dan kegiatan kita masih banyak. Sesuai dengan amanah yang disampaikan adalah beberapa nasihat. Hari ini kami mewakili yang pertama unsur pemerintah. Sebelum kami ke sini, kami sudah melaporkan ke pemerintah Kabupaten Kampar dan kami ditunjuk untuk mewakili pemerintah hari ini, Ustaz, ya, mewakili kepala dinas, ya, untuk mewakili beliau untuk menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepada seluruh anak kita. Dan kami juga mewakili sebagai salah satu unsur sivitas akademika di salah satu kampus, ya, dan beberapa kampus yang ada di Riau juga. Dan kami mewakili hari ini sebenarnya jam 9.30 ini ada sidang, ya, sidang tugas akhir. Qadarullah digeser oleh panitia itu karena memang ada satu lain, bukan karena ini. Jadi ini juga salah satu keberkahan. Dan hari ini juga kami mewakili bagian dari unsur pemerintah untuk melaksanakan rapat tentang beasiswa Baznas, ya, untuk S1, ya, untuk S1, S2. Dan hari ini juga di qadarullah digeser juga, ya. Memang betul-betul Allah mentakdirkan kita hari ini bertemu, dan hari ini juga sudah selesai menyelesaikan tanggung jawab untuk memandikan anak di rumah tadi, dan sehingga saya terlambat, ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu masih bisa menerima kita hari ini. Dan untuk kita ketahui bersama, jurusan anak kita adalah jurusan IPA, ya Ustaz, ya, jurusan IPA, dan itu adalah salah satu pilihan yang terbaik, di mana kita kadang-kadang merasa bahwasanya seorang penghafal Al-Quran, ya, tentunya juga bisa untuk menyesuaikan diri dengan persiapan mereka untuk kuliah di luar sana, di mana jurusan IPA anak kita ini insya Allah akan dimudahkan Allah, baik itu dia akan masuk dan kita berharap akan menjadi da'i, ya, untuk jurusan-jurusan agama, dan juga bisa untuk masuk di jurusan yang eksakta, bahkan untuk jurusan sosial, karena jurusannya tidak tertolak untuk masuk perguruan tinggi manapun. Semoga Allah mudahkan. Namun itu semua, ya, tidak itu hanya untuk salah satu estafet untuk ananda sekalian. Yang penting adalah tentang adab, ya, tentang akhlak. Nah, kita berharap ke depan kita bersama-sama berdoa kepada Allah, anak kami, anak sulung kami menjadi contoh untuk seluruh adik-adiknya, bahkan menjadi contoh untuk masyarakat. Praktek sehari-hari adalah ketika kita bergaul dengan masyarakat, tetap kedepankan adab, ya. Bertegur sapalah dengan masyarakat sekalipun berbeda manhaj. Kadang-kadang karena berbeda manhaj, berbeda pemahaman, mungkin mereka belum kepada manhaj sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Tidak berarti itu harus kita jauhi dan musuhi. Bahkan dengan adab yang baik itu kita menjadi duta sunnah dari mahat yang sunnah, sehingga mereka menyadari bahwasanya oh ternyata memang anak-anak sunnah itu tidak seperti yang dibayangkan, tertutup, pendiam, ya, tidak mau menyapa, tidak mau bersalaman. Dan itu kerap juga bisa kita lihat sehari-hari, yang mudah-mudahan ini bukan dari mahat kita, ya. Mahat kita semuanya adalah orang yang sangat betul-betul melaksanakan sunnahnya, bertemu dengan orang dengan tutur sapa yang baik, tersenyum, itu sudah dakwah sebenarnya, ya. Karena di luar sana itu karena kita berpedoman itu bukan manhaj kita,
Nah, sosial kita kurang. Itu yang betul-betul harus kita rasakan, kita harus dalami itu. Dari situ masuk ke masyarakat mudah semuanya. Bahkan ada satu masjid yang awalnya itu betul-betul belum sunnah, tapi karena banyak yang sholat di sana sunnah, pelan-pelan itu dari warga di sana itu menyadari, oh ternyata selama ini pemahaman kita seperti ini. Jadi belum masuk kepada dalil, tapi adab sudah masuk, itu sudah menyentuh masyarakat kita. Kemudian bahwasanya tahun ini ya Hijriyah terakhir kami diimami oleh anak-anak kami sholat Qiyamul Ramadan. Itu sangat menyentuh hati kami ya. Dan insya Allah tahun depan anak-anak kami sudah menjadi mahasiswa, insya Allah ya. Jadi mahasiswa ya, ada yang ingin menjadi seorang ayah barangkali, insya Allah ya, insya Allah ya. Untuk menjadi menantu yang baik ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini adalah tahun terakhir dan saya sangat merasa terhormat ya bisa diimami oleh anak-anak sekalian ya. Walaupun memang sengaja dicari yang panjang ya, agar nanti kuat kaki saya ini Ustaz ya, agar kuat karena sudah tua. Kemudian tetaplah nanti anak-anak sekalian, targetnya memang kita menyelesaikan pendidikan bahkan S1, S2, S3, tapi tidak harus menunggu S1, S2, S3 kita batal atau gagal menjadi ustadz. Ustadz tidak harus menunggu menjadi S1, S2, S3. Bahkan tamat SMA pun bisa menjadi ustadz. Ustadz apa? Ustadz mengaji malam atau ustadz mengajarkan anak Iqra. Mungkin sepele ya, tetapi pondasi itu memang betul-betul dari hal yang kecil-kecil seperti itu. Banyak di antara tempat mengaji, mohon maaf, di luar sana yang masih belum dalam hal ini adalah butuh ya dari orang-orang anak-anak santri yang betul-betul fasihahnya, betul tajwidnya dan segala macam ini sudah diajarkan di mahat kita, dan jangan gengsi walaupun hanya untuk itu. Bahkan Ustadz Dr. Ariful Bahri dia belum menjadi pengajar tingkat satu di Masjid Nabawi, bahkan awal-awalnya beliau adalah menjadi guru di TK. Jadi bayangkan waktu itu belum ada SD, belum ada SMP, belum ada SMA ya Ustaz ya. Awal pertama kali Madaniani ada yayasannya yang pertama dibangun itu adalah TK. Ini dan kabar baiknya adalah Ustaz David Hafizahullah Ta'ala memang saat ini kekurangan guru yang laki-laki, karena selama ini guru TK itu betul-betul memang banyak yang akhwat ya, karena memang diharapkan nanti bisa mendapatkan perlakuan yang akhlak yang lemah lembut. Tapi ingat bahwasanya di Islam harus ditanamkan guru, bahkan guru TK yang betul-betul kuat ya, yang memiliki teladan seperti teladan sahabat-sahabat kita, sahabat kecil kita waktu perang itu dia berlomba-lomba ingin ikut perang. Karena apa? Karena betul-betul ditanamkan sejak dini bahwasanya jihad itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Nah, sekarang kita juga berperang tetapi di PlayStation ya, ada game online ya. Nah, dan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan ke depan mulai dari kecil, dari dini. Jangan malu, jangan gengsi. Saya ini kan adalah anak pondok pesantren. Terus nanti saya diamkan ilmu saya, nanti tidak mengalir ya. Kasihan nanti ya, tidak bermanfaat atau mungkin hanya untuk sekedar label saja sebagai alumni dari pondok pesantren. Dan bila memang ini dibutuhkan, karena ini angkatan pertama, kami juga menyarankan ada baiknya juga nanti membuat satu organisasi yang terorganisir dengan baik sebagai alumni-alumni ya dari pondok kita ya, barangkali yang nanti dibutuhkan. Dan dari situ nanti ada ya, kalau di luar sana disebut arbituren ya, karena ini angkatan pertama ada arbituren. Nanti apa fungsinya? Untuk memudahkan yayasan berkomunikasi ya, karena dengan yayasan, dengan ustadz mungkin agak kurang komunikasinya setelah lulus nanti atau setelah menyelesaikan pendidikan. Tapi dengan kawan-kawannya insya Allah kan tidak akan seperti itu, tetap akan menjalin hubungan. Kadang nomor handphonenya lah yang hilang atau ganti dan segala macam, dan kadang tidak terpantau oleh yayasan. Dengan adanya arbituren tadi yang dinakodai oleh angkatan pertama di awal-awalnya, nanti komunikasi yang lebih valid, yang lebih cepat itu akan dimudahkan ya, komunikasi antara alumni dengan yayasan. Dan itu sebenarnya untuk seluruhnya konstruktif ya, untuk konstruktif dan bukan untuk mencari-cari hal-hal yang tidak baik ya, artinya bukan untuk menjadi satu yang negatif tapi untuk yang positif. Hanya ini dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Sekali lagi barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang sangat kami cintai. Saya sangat mencintai kalian karena Allah, dan saya sangat berharap kita nanti dikumpulkannya di akhirat di surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan kepada Bapak Yurisdian yang telah menyampaikan nasihat dan motivasinya.